Bayangkan sebuah dunia di mana hukum tidak berlaku, di mana raja dibunuh di singgasananya, dan orang jujur dieksekusi di pinggir jalan. Ini adalah Tiongkok kuno, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dulu, di bawah dinasti Zhou, dunia tertib. Raja memerintah dengan mandat langit, Tianming, dan tata krama menjaga keharmonisan. Tapi seiring waktu, kekuasaan pusat hancur. Raja Zhou memerintah dengan tidak bijaksana. Kemudian masuklah zaman musim semi dan musim gugur, memaksa negara-negara saling menelan, dan berujung pada zaman negara-negara berperang. Darah mengalir seperti sungai. Kekacauan, korupsi, dan pengkhianatan menjadi menu sehari-hari. Kekacauan ini memicu banyak pemikir-pemikir filosofis. Dua orang pemikir mencoba menyelesaikan dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu pada kebaikan hati manusia, yang lain percaya kepada kebuatan hukum. Pemikir pertama adalah Confucius, atau kita kenal sebagai Konghucu. Melihat kehancuran moral di sekitarnya, Konghucu menilai permasalahannya bukan pada pedang, tetapi pada hati. Confucius bukan sekali tokoh biasa. Ia adalah yang pertama yang menjadikan pendidikan sebagai profesi. Sebelumnya, profesi hanya dibatasi untuk petani, pedagang, atau pejabat. Dalam seluruh ajarannya, ada satu konsep yang menjadi puncak dari Konfusianisme, Junzi, atau manusia unggul. Confucius membagi manusia menjadi dua kelompok. Pertama, Shaoren, atau manusia rendah. Orang yang egois, hanya mencari keuntungan pribadi, dan tidak peduli dampak tindakannya. Kedua, Junzi, manusia yang terus mengolah dirinya, menguasai nilai moral, dan hidup sesuai dengan Tao, yaitu jalan kebenaran. Dalam pandangan Confucius, tujuan akhir dari politik bukanlah kekuasaan, melainkan menciptakan masyarakat yang baik dan damai. Seorang Junzi adalah teladan moral. Gaya kepemimpinannya sederhana. Jika pemimpinnya lurus, rakyatnya akan lurus. Tapi jika pemimpinnya bengkok, rakyatnya akan keriting. Ada 5 kriteria atau kebajikan utama yang harus dimiliki. 1. Ren. Ini adalah pusat dari seluruh etika Confucius. Ren sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Tugas kita adalah mengolahnya agar keluar. Kita akan mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan penuh empati. 2. Yi. Junzi bertindak karena kebenaran, bukan karena mencari keuntungan. Yi adalah dorongan dari dalam untuk selalu melakukan hal yang tepat dalam situasi apapun. Ini mencangkup tanggung jawab sosial yang tinggi. 3. Li. Li bukan sekadar upacara agama, tapi adalah aturan sopan santun yang bersifat sosial. Menjalankan tata krama dengan baik di masyarakat itu sama saja dengan mempraktikkan Ren. 4. Shin. Seorang Junzi harus menepati janji. Kepercayaan adalah lem sosial yang mengikat manusia. Tanpa Shin, sebuah keluarga atau negara akan hancur. Dan kelima, Shi. Ini bukan sekadar pintar berhitung, tapi kemampuan berpikir kritis dan analitis. Seorang Junzi wajib belajar terus-menerus sepanjang hidup agar bisa mengambil keputusan yang bijak dalam setiap situasi. Jadi, menjadi manusia unggul atau Junzi bukan soal gelar akademik atau jabatan. Ini soal proses seumur hidup untuk terus mengasah kemanusiaan, kebenaran, sopan santun, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Kemudian, jauh setelah Confucius, muncullah tokoh bernama Han Feize. Hidup di puncak zaman negara berperang, Han Feize menilai Confucius terlalu naif. Cinta kasih tidak bisa menghentikan perang. Baginya, manusia itu egois. Hubungan raja dan menteri bukan soal kasih sayang, tapi soal hitung-hitungan untung dan rugi. Pemikiran Han Feize untuk menyelamatkan negara bukan moralitas, melainkan 3 pilar besi: Fa, Su, dan Si. Fa adalah hukum itu sendiri. Hukum harus ditulis jelas dan diterapkan ke semua orang.
Hukuman harus mengerikan dan tak terhindarkan. Han Faisal berkata, hukumlah pelanggaran kecil dengan berat, maka kejahatan besar tidak akan pernah muncul. Kedua, Su adalah taktik. Cara raja mengendalikan bawahan. Raja tidak boleh menunjukkan suka atau dukanya, agar menteri tidak bisa menjilat. Raja harus membandingkan ucapan menteri dengan hasil kerjanya. Jika janji dan hasil tidak cocok, hukuman menanti. Ketiga, Shi adalah posisi atau kekuasaan. Kekuasaan ada di tangan singgasana, bukan di kebijaksanaan pribadi. Kayu setinggi 1 kaki di puncak gunung bisa menatap ke bawah, bukan karena kayunya yang tinggi, tapi karena posisinya. Raja yang biasa-biasa saja, tapi duduk di atas hukum yang tegak, jauh lebih kuat daripada orang bijaksana tanpa kekuasaan. Bagi Han Faisal, belas kasihan itu merusak. Memberi ampunan berarti merusak hukum. Negara yang kuat adalah negara yang rakyatnya takut melanggar hukum dan berani mati di medan perang demi hadiah negara. Lalu siapa yang benar? Konfusius yang percaya pada kebaikan atau Han Faisal yang percaya pada hukum? Keduanya bertolak belakang 180 derajat. Konfusius memimpin dengan teladan moral. Han Faisal memimpin dengan sistem yang pengawasan tanpa ampun. Konfusius mengutamakan rasa malu agar orang tidak berbuat jahat. Han Faisal mengutamakan rasa takut pada hukuman. Konfusius mengangkat orang berdasarkan moral dan reputasinya. Han Faisal mengangkat orang murni berdasarkan hasil kinerja yang terukur dan kepatuhan pada hukum. Namun, jika kita melihat lebih dalam, keduanya sebenarnya berjuang untuk tujuan yang sama. Konfusius dan Han Faisal sama-sama muak melihat peperangan. Keduanya ingin menciptakan ketertiban dan mengembalikan kedamaian ke dunia. Keduanya setuju bahwa jabatan tidak boleh diwariskan begitu saja. Harus diberikan kepada orang yang kompeten, bukan orang bodoh yang punya koneksi. Pada akhirnya, sejarah Tiongkok membuktikan bahwa keduanya butuh satu sama lain. Mungkin untuk menyelamatkan dunia yang hancur, kita butuh keduanya. Harapan pada kebaikan manusia, tapi juga kekerasan sistem yang menjamin keadilan. Jika Anda hidup di zaman negara berperang, apakah Anda akan memilih jalan Konfusius atau Han Faisal?